Ini beneran dia seperti itu atau hanya playing victim? Mas Anies Baswedan dan juga Pak JK menyalahkan presiden yang dianggap terlalu cawe-cawe dalam urusan pemilu di 2024 nanti. Maka bukankah wajar kalau beliau terus nggak diajak main oleh konco-konco yang lainnya? Daripada berdiri dua kaki, dengan segera dinyatakan keluar dan menyatakan bahwa full power mendukung koalisi perubahan. Nikmati saja, nggak usah kalian kehilangan hubungan kerja, hubungan tetangga, atau saudara gara-gara berbeda dengan politik. Surya Paloh atau Pak Surya ini akhir-akhir ini jadi mirip Pepo, gampang baper, dan beliau ini mengatakan bahwa apa salahnya mengusung Anies dan mengapa kok tidak diundang bersama dengan ketum partai yang lainnya datang ke istana oleh Pak Jokowi. Ini beneran dia seperti itu atau hanya playing victim? Karena sepertinya seluruh Indonesia juga harusnya tahu kenapa dia akhirnya diperlakukan seperti itu. Tidak lama setelahnya, kompak bersama dengan Mas Anies Baswedan dan juga Pak JK menyalahkan presiden yang dianggap terlalu cawe-cawe dalam urusan pemilu di 2024 nanti. Nah, kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Tapi sebelum itu, kan bisa saja yang dibicarakan tidak melulu tentang pemilu. Bisa saja yang dibicarakan adalah sisa kepemimpinan atau pemerintahan yang tinggal kurang dari 1 tahun ini. Walaupun secara teorinya 1,5 tahun, tetapi saat semuanya sudah nanti akhirnya terpisah-pisah dalam perebutan kekuasaan, apa benar ini akan 1,5 tahun seperti yang diteorikan? Sehingga itu mungkin yang dibicarakan. Mengingat bahwa Pak Surya sudah mengusung Mas Anies, yang semua orang juga sudah tahu bahwa Mas Anies ini adalah antitesa dari Pak Jokowi, maka bukankah wajar kalau beliau terus nggak diajak main oleh konco-konco yang lainnya? Langsung yang diserang adalah permasalahan etika, karena tidak melakukan etiket dengan sesungguhnya. Tapi apakah betul memang ada etika seperti itu? Mencontohkan tentang bagaimana SBY dahulu waktu terjadi perpindahan kekuasaan ke pemerintahan yang berikutnya yang dia tidak ikut cawe-cawe katanya. Tapi apa sih sebenarnya salahnya Mas Anies? Karena mereka memperbandingkan kalau partai yang mengusung Ganjar diundang datang, kalau mengusung Anies kenapa tidak boleh? Apa salahnya Mas Anies Baswedan? Yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama, The Ace of Swords. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan speak atau mau untuk berkata atau mengucapkan sesuatu yang merupakan sebuah tindakan. Diam di sini seperti pernah saya bahas di konten saya yang lainnya. Karena kesalahan Mas Anies jelas adalah saat para pendukungnya ini gencar menggunakan politik identitas dalam kampanye mereka. Anies Baswedan ini diam saja. Diam dalam artian tidak terus kemudian melarang atau mengatakan bahwa yang melakukan itu artinya tidak mendukung saya. Tidak, itu tidak dilakukan. Bahkan terkesan beliau ini mengempower mereka. Ada kesan seperti itu yang terus kemudian muncul dan membuat orang-orang ini kehilangan respect. Jika saat itu Mas Anies mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dan orang yang melakukan itu bukan pendukung saya, sepertinya mereka pasti akan pikir berkali-kali untuk melakukan apa yang mereka kemarin itu lakukan. Kita tidak bisa lupa akan kampanye ayat dan mayat yang terjadi dalam Pilkada DKI di 2017 kemarin. Mas Aniesnya sih nggak pakai, tapi pendukungnya yang pakai. Dan Mas Anies ini kan memang sudah begini. Pak Surya ini ditunjukkan berdiri di atas 2 kaki, satu di kaki pemerintahan Pak Jokowi dan yang lain itu di kaki oposisi. Seperti kita ketahui, partai pendukung Anies Baswedan ini adalah Partai Demokrat dan juga PKS yang memang memposisikan diri mereka ini di luar pemerintahan dan menjadi partai oposisi. Nah, jika terus kemudian partai pendukung pemerintahan satu tempat tidur bersama 2 partai ini mengusung seorang calon presiden yang jelas-jelas dicitrakan sebagai antitesa dari Jokowi, sama seperti dahulu Prabowo yang dicitrakan sebagai antitesa dari Jokowi. Bukankah ini adalah suatu kewajaran jika ternyata dianggap bahwa Pak Surya ini sudah bukan menjadi bagian dari koalisi yang memang diundang datang para ketumnya ini tadi? Apa yang salah? Dan saat Pak Jokowi mengatakan bahwa karena koalisinya sudah berbeda, otomatis tidak mungkin akan bisa dipertemukan, nanti apa yang dilakukan oleh koalisi ini bocor pada yang lainnya. Dan kesalahan berikutnya adalah beliau ini tuh nggak minta izin, nggak minta kulon nuwun dulu ke Pak Jokowi ya, walaupun mungkin kalau secara perpolitikan hal tersebut tidak perlu dilakukan, tetapi mengusung seorang capres yang berasal dari partai oposisi dan jelas-jelas citranya di sini adalah antitesa dari pemimpin koalisi ini tadi, itu kan sesuatu yang juga kalau menurut saya tidak tahu, orang awam tidak pernah berpolitik, apakah itu termasuk melanggar etika juga? Jika hal tersebut terjadi, sebenarnya kan wajar saja jika Pak Jokowi melakukan hal tersebut.
Dan kita tahu bahwa partai yang lainnya saat ingin melakukan sesuatu itu pasti kulon nuwun dan izin dulu kepada Pak Presiden ini tadi. Ya, ini satu hal yang saya pikir nggak perlu dijelaskan, seluruh Indonesia juga mengetahui. Sehingga kalau itu yang terjadi, saya pikir harusnya Pak Surya di sini bersyukur karena para menterinya ini belum dalam tanda kutip di cash out atau dikeluarkan dari kabinetnya Pak Jokowi ini. Walaupun dalam setiap pernyataannya Pak Surya mengatakan masih akan terus mendukung, tapi nggak mungkin dong mendukung dua yang berbeda. Mendukung di satu sisi pemerintahan ini terjadi, sedangkan yang didukung satu lagi ini adalah koalisi yang menamakan dirinya koalisi perubahan. Kalau berubah kan ya kayak Kamen Rider gitu loh, dari human form kepada satu hal yang berbeda, berubah seperti itu ya kan, berubah jadinya nggak sama. Jadi kalau saya pikir ya ini satu hal yang wajar. Jadi ya nggak ada yang salah dengan Pak Jokowi, yang salah adalah ya Pak Surya dan Pak Anies yang mungkin kenapa kok saat melakukan politik ya, kalau saya pikir ya ini sesuatu yang praktis juga ya. Terus kemudian kembali lagi menyalahkan dengan sebuah hard feeling seperti itu. Coba yang mengerti politik mungkin bisa memberikan edukasi kepada saya, tulis komentar di bawah sini. Maka daripada itu seharusnya Pak Surya itu segera keluar dan mulai mengelola gagasan dan ide yang akan dilakukan bersama dengan partai perubahannya ini tadi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh PAN dahulu. Saat keluar, menterinya ditarik dan menyatakan diri menjadi oposisi, dan itu saya pikir lebih kesatria. Dan tidak ada masalah dengan perpolitikan. Tidak terus harus menjadi musuh yang akan berlawanan terus seumur hidup. Toh pemainnya ini kan nyebrang, seperti kesebelasan bola. Jadi kalau menurut saya, daripada berdiri dua kaki, mendingan segera dinyatakan keluar. Dan menyatakan bahwa full power mendukung koalisi perubahan. Dan menyatakan gagasan dan program terbaik mereka. Untuk itu tadi, ngebit si pemerintah ini tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Yang masyarakat kalau melihat itu baik, pasti akan dipilih. Dan saya sih melihat bahwa ini satu hal yang naif ya, karena di awal saat beliau ini mencapreskan Mas Anies, beliau dengan penuh semangat, dengan mengusung segala hal yang berbau kebangsaan di sini. Beliau mengusung hal itu tadi. Terus kemudian sekarang kartu victim ini tadi yang dimainkan. Dan kita juga tahu bahwa beliau dan Mas Anies ini adalah capres pertama yang diumumkan. Dan segera diumumkan saat itu, yang beliau juga katakan bahwa ini adalah satu hal yang dia harus lakukan saat itu. Nah, saya tidak tahu apakah memang saat itu yang dilakukan untuk menghindari adanya kecurigaan pengusutan Formula E yang diarahkan kepada Anies Baswedan. Yang kalau kita lihat sampai saat ini pun tidak terjadi, dan ya saya tidak tahu apakah ini akan terjadi nanti. Tapi jelas di sini beliau di satu sisi melakukan sesuatu yang sangat praktis, di sisi yang lain beliau memperkarakan permasalahan etika. Dan tidak hanya itu, saya pikir menggunakan corong medianya, Metro TV yang sekarang ini kita lihat mengusung Anies dan mempertanyakan lalu hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk beberapa kontennya yang juga menayangkan pertanyaan apakah Presiden Jokowi di sini cawe-cawe dalam pemilu di 2024 nanti. Jadi kita lihat bahwa yang dulu Metro TV ini mendukung pemerintah, sekarang ini mulai berbelok untuk mempertanyakan pemerintah. Nah, apakah ini yang disebut sebagai mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Jokowi hingga akhir 2024 nanti? Dan saya pikir ini sesuatu yang ya sudah, ini permainannya seperti itu kok. Saya tidak terus kemudian mengutuk Metro TV yang tadinya ke arah kiri, sekarang ke arah kanan. Tidak, ini semua hanyalah bisnis dalam sebuah demokrasi yang juga saya pikir adalah sebuah bentuk industri juga. Maka saya meramalkan kalau tetap seperti ini, saya kira sih Nasdem ini akan turun kelas menjadi partai yang seperti Demokrat dan PKS. Mungkin lebih turun lagi ke bawah dan ditakutkan akan malah punah. Saya kira Nasdem harus mulai mengikuti perkembangan zaman. Jika mereka mengklaim bahwa demokrasi yang mereka adopsi ini demokrasi yang lebih modern, seperti yang dikatakan oleh Mas Anies dalam pidato kebangsaannya tanggal 7 Mei kemarin itu. Satu, perekonomian. Satu, kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Yang saya lihat nggak boleh baper dalam berpolitik, dan itu juga terjadi dengan Pak Jokowi. Atau paling tidak ditunjukkan kalau baper, tapi lakukan dengan tindakan yang lainnya. Seperti ya nggak ngajak main lagi seperti itu loh. Tapi ya saya kira ini mungkin jenis komunikasi politik seseorang yang berbeda-beda dari pribadi yang berbeda-beda juga. Dan saya masih melihat bahwa masih akan bisa rekonsiliasi. Semuanya masih akan bisa berubah-ubah. Bahkan Demokrat bisa saja tiba-tiba balik kucing terus menuju ke pemerintah dan meninggalkan Anies Baswedan bersama dengan PKS dan Demokrat. Itu sangat mungkin. Semua adalah tentang what's in it for me. Saya dapat apa? Apa bagian saya? Dan jika itu memang bisa dibalut dengan narasi-narasi negarawan dan sebagainya, saya pikir masyarakat Indonesia masih akan percaya dengan opera sabun yang ada dalam politik di Indonesia ini. Jadi untuk para penonton, nikmati saja. Nggak usah kalian kehilangan hubungan kerja, hubungan tetangga, atau saudara gara-gara berbeda pilihan politik. Dan yang saya lihat,
dalam pemilu ini adalah akan banyak twist and turn. Banyak sekali hal-hal yang tidak terduga akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi siapapun pemenangnya, kita akan bisa menebak hal itu sebenarnya dari jauh hari. Dan siapapun dia, hidup kita nggak akan berubah banyak kok. Kalau kita tetap diam dan melakukan sesuatu seperti sedia kala. Maka perubahan ada di tangan kita. Lakukan sekarang juga hari ini. Jangan menunggu presidennya ganti. Karena saya yakin ganti presiden, kalian akan tetap di posisi yang sama jika kalian tidak melakukan inovasi dan bekerja lebih cerdas daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.